Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga kalian semua tetap dalam kondisi yang sehat walafiat dan pastinya tetap semangat belajar dari rumah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, jangan lupa baca bismillah terlebih dahulu supaya kita semua senantiasa diberikan kemudahan dan ilmu kita dijadikan ilmu yang manfaat. Amin ya robbal alamin. Kita masuk ke pembelajaran yang ketiga. Di sini ada sebuah teks ya. Pada hari Minggu, warga di daerah tempat tinggal Edo mengadakan kerja bakti. Mereka membersihkan sampah-sampah yang menumpuk. Selama ini, bau busuk dari tumpukan sampah telah mencemari udara di lingkungan tempat tinggal itu. Warga harus menutup hidung saat melewati tumpukan sampah yang membusuk itu. Sebelum melakukan kerja bakti, seminggu sebelumnya warga bermusyawarah untuk mencari pemecahan dari masalah sampah. Selain menggunung dan berbau busuk, kadang-kadang tempat sampah itu terlihat berantakan karena ada beberapa orang yang berusaha mencari botol-botol bekas untuk didaur ulang. Akibatnya, pemandangan dan udara di lingkungan sekitar sampah jadi kotor dan bau. Setelah bermusyawarah, warga mendapat sebuah penyelesaian. Mereka akan menyiapkan 2 macam tempat sampah. Satu tempat sampah untuk menampung sampah-sampah yang dapat didaur ulang, seperti kertas dan botol-botol bekas. Tempat sampah lainnya digunakan untuk menampung sampah-sampah yang dapat membusuk, misalnya dedaunan dan sisa-sisa sayur. Selanjutnya, sampah-sampah yang dapat membusuk itu akan diolah menjadi pupuk kompos yang dapat digunakan warga untuk memupuk tanaman. Dalam kegiatan musyawarah dan kerja bakti, seluruh warga ikut berperan serta. Keikutsertaan warga dalam musyawarah dan kerja bakti merupakan salah satu bentuk tanggung jawab warga dalam menjaga kebersihan lingkungan. Nah, di sini ada teks berita tentang judulnya kerja bakti ya. Para warga karena lingkungannya kotor, akhirnya bermusyawarah. Bermusyawarah untuk mencari apa? Untuk mencari solusi dari sebuah masalah, mencari kesepakatan. Akhirnya ditemukan kesepakatan yang berupa kerja bakti dan disediakan 2 jenis tempat sampah. Dari teks berita tersebut yang telah kita baca sama-sama, kalian diharapkan mampu menjawab pertanyaan yang ada di bawahnya ini sesuai dengan bacaan tersebut ya. Jadi ada 7 soal yang harus kalian jawab berdasarkan teks yang telah kalian baca yang berjudul kerja bakti yang telah dibacakan Ustazah tadi. Ini soalnya ada 7. Silahkan kalian jawab sesuai teks ya. Nah, berkaitan dengan teks yang kita baca, kita masuk pada muatan PPKN. Di sini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Nah, apa toh pengertian hak? Jadi, hak itu merupakan sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Yang mutlak berarti yang mesti ada. Jadi, hak itu sesuatu yang mesti ada, yang kita peroleh.
menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Ya. Jadi, hak warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Apa contohnya? Yang pertama, mendapatkan perlindungan hukum. Kita sebagai warga masyarakat berhak mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua, mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Jadi semua warga masyarakat itu berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Itu hak ya. Yang ketiga, menikmati lingkungan bersih. Yang keempat, hidup tenang dan damai. Makanya kalau misalnya ada seseorang yang diusik ketenangannya, orangnya kan berhak untuk marah ya, berhak untuk menuntut keadilan, karena kita semua itu berhak untuk hidup tenang dan damai. Jangan sampai kita dengan yang lain saling mengusik ketenangan dan kedamaian tersebut. Kita harus hidup rukun ya. Yang kelima, bebas memilih, memeluk dan menjalankan agamanya. Tidak ada paksaan. Yang namanya hak itu bebas. Kalian mau pilih agama apa, mau menjalankannya seperti apa, itu bebas, terserah kalian. Kalau kita sebagai orang muslim, kita berhak melakukan ibadah kita, sholat, tanpa ada gangguan dari orang beragama lain. Begitu juga sebaliknya, orang yang beragama selain Islam berhak menjalankan ibadahnya tanpa gangguan kita yang muslim. Kita hidup dalam keberagaman, kita harus saling menghargai. Nah, yang keenam, berpendapat dan berorganisasi. Jadi semua orang itu bisa berpendapat, bisa ikut organisasi. Yang terakhir, mengembangkan kebudayaan daerah. Bicara tentang hak, kita juga harus bicara tentang kewajiban. Kewajiban itu berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kita bisa mendapatkan hak kalau kita melakukan kewajiban. Kita bisa memperoleh hak, bisa menuntut hak setelah kita melaksanakan kewajiban. Jadi, kewajiban warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Bentuk kewajiban warga masyarakat salah satunya mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat, wajib. Kalau kalian mau menuntut hak untuk hidup tenang dan damai, kalian juga harus mematuhi aturan atau norma yang berlaku di masyarakat. Imbang, harus seimbang. Yang kedua, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat. Yang ketiga, mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT, RW, desa, misalnya kerja bakti, gotong royong, dan musyawarah warga masyarakat setempat. Yang keempat, menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal. Yang kelima, membantu tetangga yang terkena musibah. Dan yang keenam, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Nah, selesai bicara hak, bicara kewajiban, kita masuk pada muatan IPS. Di sini kita akan mempelajari tentang jenis usaha ekonomi yang bisa dikelola sendiri maupun dikelola oleh kelompok. Jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri, salah satunya yaitu usaha pertanian. Nah, sebagian besar usaha pertanian dikelola secara perorangan, jadi tidak berkelompok. Pertanian milik perorangan. Usaha ini memiliki modal terbatas. Lahan yang digarap petani biasanya terbatas, lahan persawahan dan tegalan. Namun ada juga usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran. Selanjutnya ada usaha perdagangan.
Jadi, usaha perdagangan juga dikelola oleh perorangan. Biasanya yaitu perdagangan-perdagangan yang berskala kecil dan sedang. Contohnya, pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, warung, dan toko kelontong. Toko kelontong itu adalah toko-toko yang menyediakan kebutuhan sehari-hari. Kemudian yang ketiga ada usaha jasa. Apa toh usaha jasa itu? Ada usaha fotokopi, bengkel, salon potong rambut, counter penjualan pulsa. Nah, itu termasuk usaha jasa. Ada industri kecil. Industri kecil juga biasanya dikelola oleh perorangan. Biasanya industri kecil itu merupakan industri perumahan. Contohnya usaha kerajinan tangan berupa pembuatan keramik, souvenir, tembikar, anyaman, mebel, produksi makanan-makanan ringan yang skalanya masih skala kecil, itu masuk ke industri kecil. Selanjutnya, usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Jadi, adapun jenis-jenis usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok, yang pertama ada firma. Apa itu firma? Yaitu usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurangnya 2 sekutu. Pendiri firma biasanya orang yang saling kenal satu dengan yang lain. Misalnya, Alia kenal dengan Inaya. Mereka berdua itu bersekutu untuk mendirikan suatu usaha. Nah, itu dinamakan usaha firma, yang mana setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Anggota firma juga bertanggung jawab secara penuh atas resiko kerugian firma. Jadi, kerugiannya itu ditanggung berdua. Usaha berbentuk firma biasanya bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. Yang kedua ada persekutuan komanditer yang biasa kita sebut dengan CV. Nah, CV ini didirikan oleh sekurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Pada CV terdapat 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Ini bedanya dengan firma ya. Sekutu aktif berperan sebagai investor, menyediakan dananya dan pengelola CV. Sekutu pasif berperan sebagai investor tanpa terlihat dalam pengelolaan CV. Kita ulangi ya. Sekutu aktif berperan sebagai investor dan juga pengelola CV. Kalau yang pasif hanya berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan CV. Usaha berbentuk CV dapat dikembangkan dari firma. Ini dimungkinkan jika firma ingin memperluas usahanya dan membutuhkan banyak modal. Kemudian ada perseroan terbatas atau yang bisa kita biasanya jumpai dengan kata PT. Usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Saham diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Setiap saham memiliki nilai nominal tertentu. Pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen. Bagi perseroan yang ingin mengembangkan dan memperluas usaha, sahamnya dapat diperdagangkan di pasar modal. Jadi, misalnya ingin memperluas usahanya, sahamnya itu dapat diperdagangkan. Yang keempat, badan usaha milik negara, BUMN. Jadi, badan usaha milik negara merupakan perusahaan negara, yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara. BUMN dapat berbentuk perusahaan umum, perseroan terbatas,
dan BUMN bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital. Di Indonesia terdapat BUMD atau perusahaan milik daerah, badan usaha milik daerah. BUMD merupakan perusahaan yang modalnya dimiliki pemerintah daerah. Apa saja tujuan pendirian BUMD? Yang pertama, ikut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional. Yang kedua, memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Yang terakhir ada koperasi. Di Indonesia berkembang usaha bersama yang bertujuan menyejahterakan anggotanya. Usaha yang dimaksud adalah koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Nah, koperasi sesuai dengan Undang-Undang Pasal 33 ayat 1. Ada beberapa bentuk koperasi yang berkembang di Indonesia. Ada koperasi konsumsi, yaitu koperasi yang menyediakan barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ada koperasi simpan pinjam, yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan simpan dan pinjam. Koperasi jenis ini menerima simpanan dari anggota. Selanjutnya, uang yang terkumpul dipinjamkan juga kepada anggotanya. Yang ketiga, ada koperasi produksi, yaitu usaha bersama yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Yang keempat, koperasi jasa, yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Contohnya koperasi angkutan. Yang kelima, koperasi serba usaha, yaitu usaha bersama mengelola berbagai jenis usaha. Misalnya, penyediaan barang konsumsi, simpan pinjam, penyediaan bahan baku, dan penyaluran hasil produksi. Contohnya, koperasi unit desa atau KUD. Dan koperasi itu pertama kali dikembangkan oleh Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta, yang kita kenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Nah, demikian anak-anak pembelajaran kita kali ini. Cukup. Apabila ada pertanyaan, jangan lupa tanyakan melalui WA Group. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.